Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia, NIM 210423818, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang materi prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Materi pertama adalah tujuan hukum. Masyarakat adalah pelaku, bukan alat objek yang mempunyai kepentingan dan tuntunan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum. 1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar terciptanya ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. 3. Hukum melindungi kepentingan manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. 4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. 5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Dalam mazhab hukum atau aliran-aliran hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, dan Feyerabend. Aliran hukum adalah aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Yang kedua, positivisme hukum. Positivisme hukum juga sering disebut aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya memisahkan yang tegas antara hukum dan moral. Utilitarianisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Mazhab sejarah adalah aliran ini tumbuh sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengendalikan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah. Sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Feyerabend bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemuan hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Materi ketiga adalah sifat, ciri, dan unsur-unsur hukum. Sifat hukum sebelumnya telah dijelaskan bahwa agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, maka semua orang harus menaati kaidah hukum. Namun, tidak semua orang mau menaati kaidah hukum. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur-unsur pemaksa. Aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum harus bersifat mengatur dan memaksa agar aturan-aturan tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Ciri-ciri hukum. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adanya perintah dan atau larangan. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Unsur-unsur hukum. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disebutkan untuk sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, pasti, dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan. Adalah sumber hukum, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Segala sesuatu yang menimbulkan terciptanya hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum dan dari mana berasalnya isi norma hukum. Materi kelima,
Konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum contrario. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim harus mengikuti beberapa prinsip antara lain: A. Prinsip objektivitas. Penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakikat, dan dari aturan hukum tersebut harus dibuat jelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya. Yang B. Prinsip kesatuan. Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya. Yang C. Prinsip penafsiran genetis. Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan perkembangan terutama dalam aspek objektivitas tata bahasa budaya dan kondisi sosial dan pembentukan hukum tersebut, dan terutama dari pembuatan hukum tersebut. Yang D. Prinsip perbandingan. Prinsip ini adalah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu. Yang keempat, prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan dalam menentukan konstruksi hukum berupa penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik. Materi keenam adalah penafsiran hukum. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, tidak jelasnya undang-undang dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970 hingga nomor 4 tahun 2004 bahwa pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa untuk mengadili suatu perkara dengan alasan dengan tidak ada undang-undang yang tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat terjadi keadilan tidak ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak diselesaikan, sehingga berada dalam ketidakpastian hukum dan keadilan. Macam-macam metode penafsiran. Yang A. Metode gramatika, bahwa hukum mempunyai hubungan yang erat sekali bahasa merupakan alat satu-satunya jadi dipakai membuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memiliki kata-katanya yang tepat. Yang B. Penafsiran sejarah. Penafsiran sejarah adalah pembuatan undang-undang bisa dilihat dari perdebatan DPR dalam membuat undang-undang. Itulah materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.